Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kajian investasi pembangunan jalan tol di Indonesia berdasarkan sistem syariah studi kasus jalan tol Cikampek Palimanan. Di sini ada 5 orang. Yang pertama Diki Japar Sidik, yang kedua Dede Sopa Mustika, yang ketiga Muhammad Rafi Adriansyah, yang keempat Firdan Ferdian, dan yang kelima Wita Maulina. Ya, untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Saudari Dede Sopa Mustika. Kepadanya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi jalan tol. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagian jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Bisa digeser. Kemudian ada tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan jalan tol tersebut adalah untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, serta meningkatkan beban dana pemerintah melalui partisipasi penggunaan jalan. Kemudian ada manfaat penyelenggaraan. Manfaat penyelenggaraan jalan tol itu juga adalah mempengaruhi perkembangan wilayah dan peningkatan perekonomian, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang, memberikan keuntungan kepada pengguna berupa penghematan biaya operasi kendaraan atau bisa disebut BOK, dan waktu dibanding apabila melewati jalan non-tol, serta memberikan pengembalian pembiayaan investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol untuk badan usaha yang terlibat. Pendanaan pembangunan. Pendanaan proyek pembangunan jalan tol di Indonesia dapat berasal dari pemerintah, bantuan luar negeri, ataupun sumber lain. Badan usaha dapat ikut serta membangun dan mengoperasikan jalan tol dalam jangka waktu tertentu, serta berhak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna untuk mengembalikan modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan, serta keuntungan yang wajar. Setelah berakhirnya perjanjian pengusahaan, maka jalan tol tersebut harus diserahkan kepada pemerintah tanpa pengganti biaya apapun. Kemudian ada prinsip. Prinsip dan penyelenggaraan pembangunan jalan. Pemerintah diantaranya dengan menyusun rencana jalan tol dan ras jalan tol. Kewenangan penyelenggaraan itu sebagian ditampilkan pada Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan badan usaha. Pembiayaan yang berasal dari badan usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan jalan tol dilakukan dalam bentuk kerjasama. Korporatisasi, privatisasi, divestasi, dan aset. Sedangkan peran investasi swasta memperbaiki kerangka peraturan perundang-undangan, melakukan pemberian insentif dan mengembangkan partisipasi para peran aktif pihak swasta dalam kerjasama pemerintah swasta. Kemudian, menurut peraturan yang berlaku, jangka waktu pembiayaan investasi syariah hanya dapat sampai 12 tahun. Namun, dalam kajian ini diasumsikan dapat dilakukan selama 35 tahun sesuai dengan masa konsesi yang diberikan pemerintah kepada operator dengan
mempertimbangkan besarnya investasi, volume lalu lintas yang diperkirakan akan lewat dan besarnya tarif tol yang dapat dijangkau pengguna. Kemudian, pembandingan hasil analisis kelayakan finansial, pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional dilakukan dengan menggunakan indikator ekonomi seperti NPF, IRR, dan PIB Feroid. Ya, selanjutnya oleh saya tinjauan pustaka. Lanjut. Yang pertama, sejarah perbankan syariah dunia dan Indonesia. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, yang kedua, melakukan kegiatan usaha dengan cara yang halal dan sah menurut hukum Islam. Yang ketiga, melakukan pembayaran zakat. Yang kedua, prinsip dasar hukum perbankan syariah. Pada prinsipnya, perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara meminjamkan dana dan membiayai suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Yang ketiga, akad bank syariah. Akad adalah suatu kontrak perjanjian secara lisan atau tulisan antara dua pihak atau lebih yang bertransaksi. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut sanksi yang diterapkan apabila salah satu pihak melakukan kekayaan atau kecurangan. Yang keempat, pembiayaan investasi dan desain akad syariah. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk barang modal yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Seperti 1. Pendirian pembangunan proyek baru. 2. Rehabilitasi berupa penggantian peralatan lama dengan peralatan baru dan lebih baik kualitasnya. Ketiga, modernisasi berupa peremajaan peralatan dengan teknologi yang lebih tinggi. 4. Ekspansi berupa penambahan kapasitas peralatan. Yang kelima, relokasi proyek yang sudah ada ke lokasi yang dianggap lebih baik. Yang kelima, risiko pembiayaan syariah. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang keenam, risiko investasi pembangunan jalan tol di Indonesia. Pada pembangunan jalan tol, investasi yang dilakukan adalah penanaman modal dengan nilai biaya yang cukup besar dan umumnya berupa pinjaman pembiayaan jangka panjang. Lanjut. Ya, selanjutnya saya akan berikan kepada Muhammad Rafi. Kepada Muhammad Rafi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan gambaran lokasi dan spesifikasi jalan tol Cikampek sampai dengan Palimanan. Ruas jalan tol Cikampek sampai Palimanan merupakan salah satu mega proyek jalan tol Trans Jawa yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi penanggulangan masalah kemacetan lalu lintas pada koridor pantai utara Jawa dan membuka akses kepada kota-kota di sepanjang jalan tersebut. Dalam mengembangkan potensi ekonomi daerahnya, panjang jalan tol ini sekitar 116 km dan dibagi dalam 6 sesi. Seperti terlihat pada tabel berikut. Pemeliharaan seksi jalan tol Cikampek sampai Palimanan. Lanjut. Bisa dilihat juga, ini adalah peta jalan tol Cikampek sampai dengan Palimanan. Pembangunan jalan tol Cikampek Palimanan dilaksanakan oleh PT Lintas Magasadaya sebagai pemenang konsesi selama 35 tahun. Pembangunan didanai dari modal sendiri dan pinjaman dengan rasio 30-70. Pembiayaan berasal dari kredit Sidakasi 22 bank yang dipimpin oleh Bank BCA dan dengan Bank DKI dan beberapa bank lainnya.
Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada moderator Rapi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wita Maulina. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Nah, dalam analisis ini, pembiayaan syariah, dalam pembiayaan syariah ini ada dalam pembiayaan investasi. Dengan metode syariah, sumber pendanaannya sama dengan metode konvensional. Nah, dari metode konvensional ini berasal dari sindikasi bank berupa penyertaan modal oleh lebih dari satu bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Nah, dalam proyeksi yang kedua yaitu proyeksi pendapatan tol dan biaya operasional, pendapatan tol dan pendapatan lainnya. Nah, suatu ruas jalan tol akan menghasilkan pendapatan yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu pendapatan tol dan pendapatan lainnya, seperti yang ketiga, biaya operasional, pemeliharaan, dan penyusutan. Nah, dalam biaya operasional ini, dan dalam pemeliharaan ini diasumsikan 15% dari pendapatan tol. Nah, sementara metode perhitungan penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Nah, yang keempat yaitu skema pembiayaan investasi syariah. Dari total kebutuhan biaya sebesar 10.825 M, dana milik investor dan total biaya proyek dan pinjaman, kemudian 65% dari total biaya proyek. Nah, ini merupakan analisa dari nasabah dan sindikasi bank syariah. Dan ini pengelolaan dari nasabah, kemudian dikembalikan kepada pemilik modal. Nah, ini dari total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek Jalan Tol Cikampek sampai Palimanan. Dan ini merupakan analisis kelayakan, kemudian perhitungan analisis dan hasil perhitungan analisis sensitivitas. Dan kemudian ada analisis risiko pembiayaan metode syariah. Nah, pada pembiayaan syariah dengan menggunakan akad kerjasama ini disebutkan bahwa apabila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan pengelolaan nasabah bank, tidak dapat mewajibkan nasabah untuk mengembalikan modal yang diberikan. Dan apabila terjadi risiko kerugian, maka pembagian risiko berdasarkan porsi modal masing-masing yang digabungkan antara nasabah dan bank syariah. Ya, terima kasih kepada Saudari Wita. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Diki Japar Sidik. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Pembiayaan dengan cara syariah dan konvensional mungkin saja tidak terlalu jauh berbeda, kecuali pada falsafah dan pengertian mengenai keuntungan. Namun, selain keuntungan dari segi nilai-nilai moral dan spiritual, dari sistem syariah dibandingkan dengan kemungkinan adanya aspek spekulasi dalam sistem konvensional, maka biaya investasi metode syariah dapat lebih menguntungkan ataupun lebih merugikan dibanding dengan cara konvensional, tergantung margin keuntungan yang ditetapkan dan suku bunga yang diterapkan. Pembiayaan dengan metode syariah dapat diterapkan pada pembiayaan proyek jalan tol di Indonesia.
Namun perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan yang mendukung dan menjaminnya. Karena pembiayaan investasi syariah yang ada saat ini hanya dengan jangka waktu maksimal 12 tahun, yang mungkin sementara ini diterapkan pemerintah dengan maksud untuk dapat mengendalikan risiko dan antisipasi terhadap gejolak inflasi jangka panjang. Pada pembiayaan metode syariah dengan basis akad musyarakoh, terdapat pembagian risiko bersama apabila terjadi risiko kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelolaan. Pembagian risiko pada akad kerjasama ini merupakan salah satu perbedaan antara pembiayaan dengan metode syariah dengan metode konvensional dan merupakan potensi pengembangan pembiayaan investasi dengan metode syariah ini. Kajian dalam bidang investasi pembangunan pengusahaan jalan tol dan atau infrastruktur ini dapat dilanjutkan dengan hal yang terkait sumber pendanaan berdasarkan surat berharga syariah negara atau sukuk dibandingkan dengan cara konvensional atau obligasi, serta kajian mengenai kendala-kendala pembiayaan metode syariah yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dalam hal pembiayaan investasi syariah untuk jangka panjang. Juga kajian mengenai pembagian risiko-risiko pembiayaan investasi dengan asuransi rekayasa syariah atau takaful. Berbagai kajian dan penelitian terkait penerapan sistem syariah di bidang ini diharapkan dapat memperkaya dan mendukung kebijakan ekonomi pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dijalankan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Diki yang telah menyampaikan. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.